the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it on in this dancery. Got your open, now you're floating, so you got to dance for me. Halo semua, hari ini kami ada di komplek rumah Audrey, tepatnya di klaster Daniel Blok DD3 nomor 6 Citra Grand. Hari ini kami dapat tugas kelompok mata pelajaran sejarah untuk melakukan observasi langsung ke situs bersejarah. Rencananya kami mau menuju ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta Pusat. Sekarang kami sudah masuk jalan tol arah Jakarta. Perjalanan hari ini kita ambil rute tol supaya lebih cepat sampai ke pusat kota. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 45-60 menit, akhirnya kita keluar tol dan sudah masuk ke kawasan Jakarta Pusat. Dan setelah perjalanan dari Citra Grand dan akhirnya kita tiba di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Halo guys, jadi kita sekarang udah sampai di Perumusan Naskah Proklamasi ya. See you vlognya. Ini adalah ruangan pertama. Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar jam 10 malam, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo tiba di sini setelah dijemput dari Rengas Dengklok. Di ruangan ini, Laksamana Maeda menjemput mereka dan menyatakan bahwa ia tidak akan menghalangi proses kemerdekaan, asalkan berjalan dengan damai. Di ruangan ini sekitar pukul 3 subuh, di meja ini naskah proklamasi dirumuskan. Soekarno yang menulis draftnya secari kertas, sementara Bung Hatta dan Ahmad Subarjo mendiktekan kalimat-kalimatnya secara lisan. Mereka berdiskusi dengan sangat hati-hati agar kata-katanya tidak memancing konflik bersenjata dengan Jepang. Setelah draft tulisan tangan selesai dibuat oleh Bung Karno di meja makan, Bung Karno membawa secari kertas itu ke ruangan sebesar di tengah ini. Di sini sudah berkumpul sekitar 40-50 orang tokoh bangsa dan pemuda yang menunggu dengan cemas. Di depan forum ini, Bung Karno membacakan kalimat demi kalimat yang sudah disusun. Setelah naskah tersebut sudah disetujui, ada perdebatan kecil soal siapa yang harus tanda tangan. Akhirnya atas usul dari tokoh pemuda bernama Soekarni, disepakati bahwa cukup Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa. Setelah naskah sudah disetujui, naskah dibawa ke ruangan kecil, yaitu ada di bawah tangga. Sayyidu Malik mengetik naskah tersebut dan ada beberapa kata diganti oleh Sayyidu Malik, yaitu dari tempo menjadi tempo, dari wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa, serta mengubah cara penulisan, tanggal demi kerapian naskah. Dan BM dia bertugas penting karena setelah pengetikan tulisan, naskah yang ditulis oleh Soekarno dihancurkan dan dibuang begitu saja oleh Sayyidu Malik dan diambil oleh BM dia secara diam-diam dan mengamankan kertas tersebut. Setelah Sayyidu Malik selesai mengetik di ruang bawah tangga, ia membawa naskah bersih tersebut kembali ke ruang pengesahan untuk diserahkan kepada Bung Karno. Di atas meja panjang di ruang tengah, Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut. Mereka menandatanganinya di atas naskah yang sudah rapi hasil ketikan Sayyidu Malik, bukan di draft tulisan tangan. Setelah ditandatangani, para tokoh berdiskusi singkat tentang teknis besok pagi. Awalnya ada ide untuk membacakannya di lapangan Ikada, tapi karena takut bentrok dengan militer Jepang, akhirnya diputuskan membacakan dilakukan di rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 58 jam 10 pagi. Di area belakang ada ruangan kecil, yaitu bunker atau ruangan persembunyian Laksamana Maeda. Tempat ini dibangun bukan tanpa alasan. Pada tahun 1945, situasi Jakarta ini lagi panas-panasnya. Serangan udara sekutu bisa terjadi kapan saja.
dan konflik internal militer Jepang juga sangat tinggi. Bunker ini disiapkan sebagai tempat perlindungan terakhir bagi Maeda dan tamu-tamunya jika sewaktu-waktu gedung utama diserang atau ada keadaan darurat.